Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena, kita jumpa dalam Kober Pena, komentar berita, peristiwa, dan fenomena. Kali ini saya ingin mengomentari berita yang masih hangat, yakni tentang penyelenggaraan sirkuit bertaraf internasional, yaitu Formula E, yang berlangsung hari Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2022. Pada hari itu boleh jadi harinya Formula E bagi warga DKI Jakarta khususnya, bahkan bagi warga Indonesia pada umumnya. Mengapa? Karena gaung ajang balapan mobil listrik bertaraf internasional itu bisa dirasakan getarannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, sirkuit Formula E menjadi momen yang sangat menarik untuk diperhatikan, mengingat ada dua hal, yakni sisi penyelenggaraan dan adanya nuansa politis di tengah fenomena perpecahan bangsa yang sedang terjadi saat ini. Pertanyaannya, apakah sukses atau gagal, mengingat ada dua elemen masyarakat dengan pendapat yang berbeda. Pendapat yang satu mengatakan sukses, sementara pendapat dari elemen masyarakat kedua mengatakan bahwa penyelenggaraan Formula E dianggap gagal. Sebelum saya mengomentari, yakni dua artikel. Pertama, artikel yang dimuat oleh CNN Indonesia dengan judul Nyck de Vries, Formula E Jakarta sukses besar. Artikel ini dilansir pada hari Sabtu 4 Juni 2022. Jakarta, CNN Indonesia. Pembalap Formula E tim Mercedes EQ Nyck de Vries menganggap balapan Formula E Jakarta Sabtu 4 Juni sebagai ajang yang sukses besar. Jakarta E-Prix sangat sukses, semua terlihat dari semua orang-orangnya dan para penggemar yang sangat hebat. Sambutan mereka sangat hangat, katanya usai balapan. Pembalap keturunan Indonesia itu mengaku tidak sabar ingin kembali ke Indonesia di Jakarta E-Prix 2023. Ia ingin memperbaiki kesalahannya usai gagal finish pada sesi balapan. De Vries dinyatakan keluar dari balapan usai masuk pit di pertengahan balapan. Tim Mercedes EQ memutuskan De Vries tidak meneruskan lomba hingga garis finish. Saat ditanya tentang penyebab keluar dari balapan, De Vries mengaku suhu panas di sirkuit Jakarta menjadi salah satu tantangan. Namun menurutnya, kegagalannya merupakan buntut dari mobilnya yang tertabrak salah satu pembalap. Di tikungan pertama sepertinya ada yang menabrak ban belakang kiri saya. Sayang sekali, tapi mau bagaimana lagi? Kami sangat semangat kembali ke Jakarta tahun depan dan saya sangat ingin balapan di malam hari karena udara akan lebih sejuk, ujarnya. Temperatur memang sangat panas. Sebelumnya saya yakin akan tampil baik karena cuaca cerah sepanjang hari dan orang-orang nampak terbiasa dengan itu. Sayang sekali, tapi mau bagaimana lagi, lanjutnya. Menyudahi Formula E Jakarta 2022, pembalap Jaguar TCS Racing Mitch Evans mendapat ganjaran 25 poin berkat finish di urutan pertama. Selain itu, pembalap asal Selandia Baru itu juga mendapat tambahan 1 poin karena mencatatkan lap tercepat. Tambahan 26 poin membuat Evans kini mengumpulkan 109 poin. Evans masih berada di peringkat keempat dan hanya berjarak 5 poin dari Mortara yang berada di peringkat ketiga. Artikel yang kedua dimuat oleh mediasuara.com dengan judul Giring sebut Formula E gagal, Taufik Gerindra. Dia sudah kehilangan akal sehat, mending balik nyanyi. Artikel ini dimuat hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Kita bacakan. Suara.com.
Politisi Gerindra Muhammad Taufik membalas kritik Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang mengatakan ajang balap mobil listrik Formula E tidak sukses. Taufik mengatakan Giring sudah kehilangan akal sehingga tidak bisa menilai Formula E secara benar. Apalagi ex-vokalis band Nidji itu tidak datang hadir langsung menonton ajang balap mobil listrik tersebut. Gimana sih dia menanggapi orang dia nggak nonton? Saya kira itu sudah kehilangan akal sehat. Tanya saja sama orang yang nonton, kata Taufik saat dihubungi Selasa 7 Juni 2022. Menurutnya, gelaran Formula E sukses besar dengan melihat dari jumlah dan kepuasan penonton, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga turut hadir dalam acara itu. Orang puas semua yang menonton, tanya aja Mbak Puan, puas tuh. Semua yang nonton puas. Ini kan disiarkan di 150 negara. Penonton sukses, nggak ada masalah, nggak ada crowded jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Giring Ganesa kembali melontarkan kritik kepada gelaran Formula E yang baru terlaksana 4 Juni lalu. Ia menganggap ajang balap mobil listrik itu tidaklah sukses digelar. Meski Formula E dipadati penonton dan dihadiri berbagai tokoh politik lintas partai hingga Presiden Joko Widodo, Giring menganggap hal itu bukanlah tolak ukur kesuksesan. Berhasil lihatnya dari mana? Kalau cuma nama dan ingar-bingar saja, sih itu bukan sukses, ujar Giring di Jakarta Senin 6 Juni 2022. Tolak ukur kesuksesan, kata Giring, adalah keuntungan atau profit yang didapatkan dari acara ini. Jika ajang itu mendulang banyak pemasukan bagi kas daerah dan perekonomian masyarakat, barulah bisa dikatakan sukses. Ia pun meminta agar panitia mengungkap berapa rincian perputaran uang dari acara itu. Begitu juga dengan keseluruhan biaya persiapan Formula E juga harus diungkap ke publik. Kita harus tanya dong, itu keuntungannya berapa? Ke rekeningnya yang masuk berapa? Terus jumlah budget cost-nya berapa? Untung atau rugi, jelasnya. Selain itu, jika memang nantinya ada keuntungan, maka harus juga diungkap akan diapakan uangnya. Ia mengaku tak ingin nantinya malah masyarakat yang dirugikan karena acara ini. Kalau untung, uangnya dipakai buat apa? Terus kalau rugi siapa yang nanggung? Jangan sampai nanti kalau rugi nanti yang nanggung uang pajak masyarakat, pungkasnya. Diketahui seri Formula E Jakarta 2022 berakhir pada 4 Juni lalu. Pembalap asal tim TCS Jaguar Mitch Evans keluar sebagai juaranya. Sebanyak 22.000 tiket di area sirkuit juga disebut sudah laku terjual. Ada juga penonton di luar area sirkuit yang membeli tiket dan menonton di layar lebar. Indikator sukses atau tidaknya sebuah lembaga non-finansial bisa dilihat dari berbagai aspek berikut ini. Dari awal sekitar 5-6 bulan ke belakang, perencanaan pembangunan dengan berbagai persiapan yang dapat kita perhatikan. Ini diawali ketika Pak Anies berkonsultasi dengan seorang konsultan di New York, dan untuk selanjutnya beliau studi banding ke beberapa negara di benua Eropa, dan saya meyakini beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta betul-betul studi banding dan mengimplementasikannya bagi pembangunan daerah khusus ibu kota Jakarta yang menjadi daerah yang dipimpinnya dan menjadi bagian daripada tanggung jawab pemerintahannya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, ini memang betul-betul hasil studi banding ketika beliau
beberapa hari atau beberapa minggu di Eropa. Kemudian beliau banyak melakukan audiensi atau pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh di beberapa negara di benua Eropa. Untuk selanjutnya dapat kita perhatikan perubahan di kota Jakarta, sarana transportasi untuk menanggulangi kemacetan, kemudian dibangun diantaranya drainase untuk mengatasi banjir di musim hujan, dan ini dirasakan di waktu musim hujan tidaklah terjadi banjir sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Nah, untuk selanjutnya beliau ingin mengimplementasikan cita-cita gubernur sebelumnya yaitu Fauzi Bowo ketika berupaya untuk membangun stadion bertaraf internasional yang waktu itu Poke atau Pak Fauzi Bowo mengatakan ingin membangun stadion bernama BMW. Tapi karena memang untuk membangun sebuah proyek itu pastilah banyak kendala. Pada masa Poke ini terkendala dengan pembebasan lahan. Untuk selanjutnya ya gubernur selanjutnya juga memang sangat sulit untuk bisa mewujudkan karena terkendala dengan pembebasan lahan tersebut. Namun pada pemerintahan Anies Baswedan berhasil dengan metode eco-friendly, bisa tahap demi tahap pembangunan dapat dijalankan. Sampai kira-kira pada bulan Januari ini sudah mulai diadakan perataan tanah. Alat berat sudah mulai dioperasikan, sehingga pada saat itu muncul kritik dari salah satunya ya, Ketua PSI Giring Ganesa yang pada saat itu hadir di lokasi dengan memvisualisasikan genangan lumpur. Juga di sana banyak ternak kambing berkeliaran, dan Giring Ganesa mengatakan kok bisa tinggal 5 bulan lagi sirkuitnya masih seperti ini. Kok bisa dana 1,5 triliun yang uang rakyat disia-siakan dengan cara seperti ini. Kemudian Giring menyebutkan ini sebagai proyek ambisius buat nyapres katanya. Nah, itu terjawab sudah pada hari Sabtu kemarin. Selama kurang lebih 6 bulan penyelenggaraan Formula E berjalan dengan sukses. Itu dinilai juga oleh seorang pembalap bernama Nick de Vries dari tim Mercedes EQ. Ini Nick de Vries ini konon katanya berdarah Indonesia, yaitu dari Malang ya, meskipun yang bersangkutan adalah warga negara asing. Nah, selanjutnya kalau Giring mengatakan bahwa keraguan ya pada waktu yang bersangkutan mengadakan vlog di area proyek, barangkali Giring dan teman-teman buzzer yang lainnya selalu meragukan pembangunan proyek ZIEK ini karena selama ini mereka dihadapkan pada berbagai fenomena proyek yang sampai saat ini belum jelas sampai kapan akan selesai. Sebut saja proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang sedianya harus rampung dan bisa digunakan pada tahun 2021, tapi sampai saat ini masih berjalan pembangunannya. Entah kapan itu akan selesai dan bisa digunakan oleh masyarakat. Kesimpulannya, sesulit apapun medan area dan tantangan psikologis seperti makian dan cacian dari pihak-pihak yang tidak menginginkan terselenggaranya Formula E ini, maka dibuktikan dengan operasi alat berat yang super canggih dengan manajemen pelaksanaan dan komitmen tender yang jelas, maka bisa ditempuh tepat waktu. Terlebih di atas landasan leadership yang jujur dan aman. Sesulit apapun program, insya Allah bisa terwujud. Dan ini membuktikan pula bahwa keraguan dari Giring dan para buzzer lainnya tentang persiapan area sirkuit Formula E maka sudah dapat dijawab pada hari Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Sahabat Pena, ini adalah
sesi pertama Kober saya. Insya Allah masih dalam pembahasan yang sama, yaitu sesi sukses berikutnya. Sukses manajemen, sukses pengelolaan anggaran, sukses penyelenggaraan, dan sukses pendukung. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang tepat atau kehilapan dalam pembahasan ini. Ini hanya merupakan bagian daripada komitmen saya memberikan masukan kepada siapapun sebagai wujud warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.